Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, para pengawas, kepala sekolah, guru, para orang tua, para siswa, juga para pejabat di Dinas Pendidikan, baik Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur dan juga dimanapun saja berada. Perkenankan saat ini saya akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021, yakni terkait penerimaan peserta didik baru jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tahun pelajaran 2021-2022. Hal ini perlu kami sampaikan mengingat bahwa peraturan ini sudah cukup lama diterbitkan. Kemudian ini juga harus segera ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah daerah, baik pemerintah daerah kabupaten kota maupun provinsi, untuk segera menyusun petunjuk teknis terkait dengan penerimaan peserta didik baru pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di daerah masing-masing dengan mendasarkan pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 ini. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen Bapak Ibu. Dengan sosialisasi ini diharapkan nantinya dinas juga pihak sekolah segera menindaklanjuti sebagaimana mestinya. Juga harapannya masyarakat juga khususnya para orang tua dan para calon siswa pendaftar peserta didik baru dapat mengetahui, mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dipersiapkan. Sekali lagi izinkan saya share screen Bapak Ibu. Ya, jadi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau yang disingkat dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Mengingat ini cukup banyak pasal Bapak Ibu, maka saya bagi menjadi 2 bagian. Pada bagian pertama atau bagian ke-1 ini kita akan bahas pasal 2 sampai pasal 25 terkait dengan penerimaan peserta didik baru atau yang biasa disingkat dengan PPDB pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tahun pelajaran 2021-2022. Bagaimana lazimnya suatu peraturan atau keputusan, maka di dalam keputusan itu juga dinyatakan bahwa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menimbang ABC, ada 3 hal yang dipertimbangkan, kemudian mengingat 1, 2, 3 sampai dengan 7. Silakan nanti Bapak Ibu baca sendiri, itu tidak saya sampaikan supaya tidak terlalu lama. Nah, kemudian memutuskan menetapkan Permendikbud tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK. Ini terdiri atas 8 bab, 46 pasal, ada 4 bagian dan ada 6 paragraf. Bab 1 itu tentang ketentuan umum, berbagai pengertian dari berbagai istilah. Pada pasal 1 itu ada 1 sampai 11. Nah, ini tidak akan saya bahas Bapak Ibu. Yang akan kita bahas nanti pada bagian pertama ini
yakni pada pasal 2 sampai dengan pasal 25. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Pembahasannya, ini bab 2 itu tentang tata cara penerimaan peserta didik baru atau tata cara PPDB. Nah, pada bagian ke-1 tentang penerimaan peserta didik, pasal 2 disebutkan bahwa PPDB, penerimaan peserta didik baru itu dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif itu harus sesuai dengan kondisi yang semestinya, yang sebenarnya. Transparan harus terbuka. Jadi berbagai ketentuan terkait dengan penerimaan peserta didik baru itu harus dilaksanakan secara terbuka, baik oleh pihak sekolah, pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Makanya dalam hal ini terkait dengan kalau pihak sekolah misalnya persyaratannya, daya tampungnya, dan lain-lain terkait dengan pelaksanaan PPDB ini harus dilaksanakan secara transparan atau terbuka dan akuntabel, dapat dipercaya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian pada ayat yang kedua juga dilaksanakan tanpa diskriminasi. Jadi tidak boleh membeda-bedakan baik itu gender maupun perbedaan-perbedaan yang lain, ini terkecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Tapi kalau bagi sekolah negeri, itu harus menerima, tidak boleh membeda-bedakan baik gender maupun agama maupun perbedaan-perbedaan yang lain. Ini yang dimaksud dengan pasal 2 ayat 1 dan 2. Kemudian pada bagian kedua tentang persyaratan. Di pasal ketiga disebutkan bahwa calon peserta didik baru TK, ingat Bapak Ibu, ini khususnya bagi Bapak Ibu, kepala sekolah, guru TK, atau orang tua yang mau menyekolahkan putra-putrinya di jenjang TK, itu harus memenuhi persyaratan usia, yaitu paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A. Dan paling rendah 5 tahun, paling tinggi 6 tahun untuk kelompok TKB. Kira ini jelas, tidak perlu penjelasan. Nah, pada pasal keempat, ayat yang pertama, calon peserta didik baru kelas 1 SD harus memenuhi persyaratan usia, yaitu 7 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Jadi ini Bapak Ibu untuk jenjang SD harus memenuhi persyaratan usia 7 tahun, paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Dalam hari ya tahun 2021. Kemudian dalam pelaksanaan PPDB SD memprioritaskan calon peserta didik baru kelas 1 SD yang berusia 7 tahun. Jadi 7 tahun itu menjadi prioritas. Nah, kalau daya tampungnya masih kurang baru bisa mengambil yang 6 tahun. Kalau kurang dari itu, ini Bapak Ibu, peserta usia paling rendah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B yaitu 6 tahun tadi dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis. Jadi 5 tahun 6 bulan itu minimal bisa dengan catatan ini memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa
dan kesiapan psikis atau kejiwaan. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis tadi, yaitu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Jadi kalau tidak ada itu, atau bisa dalam hal psikolog profesional itu tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru sekolah yang bersangkutan. Jadi kalau psikolog tidak ada, bisa rekomendasi itu diberikan oleh guru di sekolah yang bersangkutan. Itu. Kalau tidak ada itu, tidak ada rekomendasi dari psikolog atau dari guru di sekolah itu, maka umur 5 tahun 6 bulan itu pada tanggal 1 Juli tahun 2021 ini tidak bisa diterima karena tidak ada bukti bahwa calon peserta didik tersebut memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis. Kemudian pada pasal kelima, kalau tadi calon peserta didik TK sudah, SD sudah. Nah, sekarang pada pasal kelima itu untuk calon peserta didik baru kelas 7 SMP harus memenuhi persyaratan A, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat. Misalnya selain SD ya MI atau bisa juga paket, kalau ya paket A setara SD ya Bapak Ibu. Jadi harus telah menyelesaikan kelas 6 baik itu SD atau MI atau paket A atau mungkin bentuk lain yang sederajat. Untuk peserta didik, calon peserta didik baru jenjang SMP kelas 7. Nah, pasal ke-6 itu tentang calon peserta didik baru kelas 10 SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan A, berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat. Bentuk lain yang sederajat SMP, misalnya MTS atau paket B setara SMP. Ini itu. Nah, untuk SMK dengan bidang keahlian, program keahlian atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10. Jadi kalau SMK, karena di SMK itu memiliki bidang keahlian, program keahlian atau kompetensi keahlian tertentu, maka dapat menambahkan atau menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10. Tapi untuk SMA tidak perlu ada tambahan syarat lagi. Pada pasal ke-7, ya ayat yang pertama, persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat 1 pada pasal 5 huruf A dan pasal 6 ayat 1 huruf A itu dibuktikan dengan akta kelahiran. Jadi pada usia tadi ditunjukkan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau
pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik. Jadi persyaratan batas usia tadi itu harus ditunjukkan dengan akte kelahiran. Tapi kalau akte kelahiran tidak ada, tidak punya atau hilang atau apa, maka perlu surat, bisa juga diganti dengan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang sesuai dengan domisili calon peserta didik. Ayat kedua, persyaratan usia sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 7 dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria, jadi syarat usia tadi tidak berlaku untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus atau menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dan atau berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau daerah 3T. Jadi persyaratan tadi Bapak Ibu, akte kelahiran, surat keterangan lahir tadi, ini ya, ayat 1 pasal 7 ya, itu ini dikecualikan. Pada pasal 8, persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf B dan pasal 6 ayat 1 huruf B harus dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Tadi syarat masuk SMP itu harus tamat SD atau sederajat, mau masuk SMK harus tamat SMP MTS sederajat, itu ditunjukkan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Artinya siapa tahu pada saat PPDB nanti ijazah belum keluar, maka bisa dengan dokumen lain, mungkin surat keterangan atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan mungkin oleh kepala sekolah. Pasal 9 ayat 1 selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5, pasal 6, pasal 5 dan pasal 6, calon peserta didik baru kelas 7 SMP atau kelas 10 SMA SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan rekomendasi izin belajar. Itu yang dari sekolah luar negeri, Bapak Ibu. Nah, permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP dan SMK. Dan untuk SMK itu rekomendasi izin belajar tadi disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan vokasi. Ini untuk SMK. Ayat ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 di atas berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan juga warga negara asing. Jadi sama Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau masuk SMP, SMA, SMK kelas 7, kelas 10 dia dari sekolah di luar negeri, maka harus ada izin belajar, rekomendasi izin belajar dari Dirjen, Direktorat Jenderal, Direktur Jenderal, maaf. Untuk SMP, SMA itu Direktur Jenderal Paudikdasmen, untuk SMK
dari Direktur Jenderal Vokasi. Baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pasal 10, bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Jadi kalau menerima siswa ada warga negara asing, wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia selama minimal 6 bulan. Boleh lebih, kurang tidak boleh. Kemudian ayat kedua, dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Jadi kalau ada sekolah SMP, SMA, SMK menerima peserta didik warga negara asing tidak menyelenggarakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia minimal 6 bulan atau menyelenggarakan tapi kurang dari 6 bulan, maka akan dikenai sanksi administratif, itu berupa peringatan tertulis. Pelan-pelan ya Bu Bego, pasal 10 ya. Pada pasal 11, bahwa calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 ayat 1, pasal 5 huruf A, dan pasal 6 ayat 1 huruf A. Dan juga dikecualikan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud pada pasal 8. Ini bagi penyandang disabilitas. Nah, bagian ketiga itu jalur PPDB. Ini paragraf pertama itu umum. Pasal 12 ayat yang pertama, PPDB untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB. Untuk SD, SMP, dan SMA, bukan SMK tidak ya, jadi SD, SMP, dan SMA, itu melalui jalur, ada 4 jalur Bapak Ibu, yaitu jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan atau jalur prestasi. Jadi untuk SD, SMP, dan SMA itu penerimaan peserta didik barunya ada 4 jalur, yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua wali, dan prestasi. Pada pasal 13 disebutkan untuk jalur zonasi sesuai dalam sebagaimana pasal 12 ayat kedua tadi, huruf A itu terdiri atas jalur zonasi SD, SMP, dan SMA. Untuk SD paling sedikit 70%, SMP paling sedikit 50%, SMA paling sedikit 50%. Jadi untuk SD 70%, SMP dan SMA paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Ini karena di Permendikbud itu untuk mengakomodasi masing-masing daerah yang berbeda-beda, maka digunakanlah kata paling sedikit 70%. Untuk SD, SMP, SMA paling sedikit 50%. Namanya paling sedikit itu ya tidak boleh kurang. Nah,
persen persisnya nanti sebaiknya kabupaten kota itu menentukan supaya masing-masing sekolah tidak berbeda-beda berapa persisnya. Jangan juga nanti dinas kabupaten kota menentukannya sama dengan kata-kata di Permendikbud ini, ya berarti nanti masing-masing sekolah bisa berbeda-beda. Yang bisa bermasalah kalau sekolah itu berdekatan, persentasenya berbeda kan bisa bermasalah nanti. Kalau sekolah jauh saya kira tidak terlalu masalah. Jadi saya ulangi, jalur zonasi untuk SD itu paling sedikit 70% dari daya tampung. Untuk SMP dan SMA paling sedikit 50% dari daya tampung. Jalur afirmasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12. Jadi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. Paling sedikit ya, 15%. Jalur perpindahan tugas orang tua wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, huruf C paling banyak. Nah, kalau tugas orang tua itu paling banyak 5% dari daya tampung. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai ayat 3 tadi. Jadi tentukan dulu jalur zonasi berapa persen. Kemudian jalur afirmasi paling sedikit 15%. Jalur perpindahan, kalau jalur perpindahan paling banyak 5%. Nah, kalau masih ada sisa, maka Pemda dapat membuka jalur prestasi sebagai. Jadi yang membuka jalur prestasi atau tidak itu yang menentukan adalah Pemda, ya jelas Bapak Ibu, bukan sekolah. Di sini jelas. Saya ulangi, dalam hal makanya yang menentukan persen-persen tadi persisnya berapa itu pemerintah daerah yang biasanya dilaksanakan oleh dinas kabupaten kota untuk SD SMP, dinas provinsi untuk SMA. Karena kalau SMK tidak berlaku jalur-jalur tadi ya. Nih, jadi yang menentukan apakah sekolah membuka jalur prestasi atau tidak itu bukan masing-masing sekolah, tapi pemerintah daerah. Pasal 14, jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2, huruf D tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada jenjang TK dan kelas 1 SD. Jadi gimana mau lihat jalur prestasi untuk masuk TK dan masuk SD ya. Jadi jalur prestasi itu hanya untuk SMA dan SMK. Yang menentukan pun Pemda, dinas kabupaten kota untuk SMP, provinsi untuk SMA. Untuk STK dan SD tidak ada jalur prestasi. Pasal ke-15 ayat yang pertama bahwa ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dikecualikan sekolah sebagai berikut. Jadi ada 8 kategori sekolah yang tidak menggunakan jalur-jalur PPDB tadi, baik zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Yang tidak menggunakan jalur-jalur tadi adalah SMK. Ya, karena SMK itu kan keahliannya berbeda-beda. Jangan sampai nanti karena ingin mengambil program keahlian tertentu di SMK yang dekat itu tidak ada. Mau tidak mau harus ke SMK yang jauh. Makanya SMK tidak digunakan jalur-jalur tadi.
Kemudian satuan pendidikan kerjasama, sekolah Indonesia di luar negeri, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, sekolah berasrama, sekolah di daerah 3T, tertinggal, terluar ya Ibu, terdepan, tertinggal, dan terluar ya. Kemudian sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar. Ini dikecualikan jalur-jalur tadi. Ayat yang kedua, pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, khususnya di huruf H, itu ditetapkan oleh Pemda. Jadi ingat Pemda ya Bapak Ibu, kalau SMP ya berarti kabupaten kota, kalau SMA berarti provinsi, dan dilaporkan kepada tadi yang daerah, saya ulangi tadi Bapak Ibu, coba tadi apa? Nah ini sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombel tadi, maka itu harus ditetapkan oleh Pemda, bukan oleh sekolah, dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, atau PAUD, Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, untuk jalur pendaftaran PPDB SD, SMP, SMA. Dan Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk jalur pendaftaran PPDB SMK. Karena SMK sekarang sudah ada dirjennya sendiri, yaitu Dirjen Vokasi ya Bapak Ibu, tidak lagi di Dikdasmen. Pasal 16, Pemda dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Jadi sekolah yang diselenggarakan masyarakat ini adalah sekolah swasta. Jadi Pemda dapat melibatkan sekolah swasta dalam pelaksanaan PPDB. Ayat yang kedua, ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah swasta atau yang diselenggarakan masyarakat ditetapkan oleh Pemda sesuai dengan kewenangannya. Jadi Pemda itu punya kewenangan menetapkan PPDB di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah-sekolah swasta. Paragraf yang kedua membahas khusus tentang jalur zonasi, yaitu pada pasal 17, PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 12 ayat 2 huruf A diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemda. Ingat Bapak Ibu, zonasi itu yang menetapkan Pemda, bukan sekolah. Ayat yang kedua, domisi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat 1 berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi kartu keluarga ini jangan, ini biasanya kan kalau mau ada PPDB itu banyak kartu keluarga tiba-tiba. Banyak warga baru, terutama di sekolah-sekolah yang dianggapnya sekolah favorit. Padahal dengan zonasi itu diharapkan kan nanti semua sekolah memiliki kualitas yang mungkin sama persis tidak, tapi sekurang-kurangnya hampir sama. Karena anak-anak yang pintar di
daerah itu tidak lagi harus ke sekolah-sekolah yang jauh. Sehingga kalau tanpa adanya zonasi itu nanti sekolah-sekolah yang di daerah mungkin agak di dalam, anak-anak yang pintar sudah pada pergi ke kota, kan kasihan nanti sekolah itu tidak maju-maju. Kemudian pada ayat ketiga, dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Yang jadi masalah keadaan tertentu itu bagaimana? Ini keterangannya. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi bencana alam. Nah, jadi kalau ada bencana alam bisa jadi kartu keluarganya terkena bencana atau mungkin karena kecurian misalnya atau hilang misalnya, ini bencana sosial ya. Jadi yang dimaksud keadaan tertentu itu karena adanya bencana alam dan bencana sosial. Bisa juga termasuk hilang apa segala macam, itu harus tentu ada keterangan yang menunjukkan itu begitu. Ya. Nah, pasal 18 ini surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 3 diterbitkan oleh ketua RT atau ketua RW yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. Jadi kalau hanya dari RT RW tanpa ada legalisir dari kepala desa atau lurah atau pejabat yang berwenang itu tidak berlaku. Ayat kedua, surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Kemudian yang ketiga, sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan sekolah asal. Jadi sekolah asal bukan sekolah yang dituju. Jadi peserta didik yang sekolah asalnya itu, sekali lagi, sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten kota yang sama dengan sekolah asal. Ini itu ya. Jadi sekolah asal sama dengan keterangan domisili atau kartu keluarga calon peserta didik baru tersebut. Pasal 19, calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi. Jadi dalam satu wilayah zonasi itu satu orang peserta didik hanya boleh memilih salah satu jalur. Kalau sudah pilih satu jalur zonasi ya jangan lagi pilih afirmasi. Kalau sudah afirmasi jangan lagi pilih jalur prestasi misalnya ya. Jadi kalau dalam satu zonasi itu hanya boleh memilih salah satu. Nah, selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan. Jadi kalau jalur afirmasi dan jalur prestasi itu bisa calon peserta didik itu mendaftar di luar zonasi. Kalau dalam satu zonasi itu hanya boleh memilih satu jalur. Pasal 20, penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemda
sesuai dengan kewenangannya. Jadi yang menetapkan zonasi itu Pemda ya Bapak Ibu. Jadi kalau zonasi SD, SMP itu yang menetapkan adalah pemerintah daerah kabupaten kota. Kalau SMA itu pemerintah daerah provinsi. Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperhatikan. Nih, yang harus diperhatikan adalah sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang dari daerah tersebut. Ini dalam rangka menentukan zonasi, wilayah zonasi itu Pemda harus memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan yang ketiga kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah. Ayat ketiga, Pemda sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan. Jadi tidak ada wilayah yang tidak masuk dalam penetapan zonasi. Dinas Pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang ditetapkan. Ini dinas. Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diumumkan paling lama 1 bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB. Nah ini tolong Bapak Ibu kepala dinas kabupaten kota dan provinsi tolong segera dibuat penetapan wilayah zonasi. Karena berdasarkan aturan ini penetapan wilayah zonasi itu harus sudah diumumkan paling lama 1 bulan sebelum pengumuman pendaftaran terbuka. Yang keenam, dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemda hendaklah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu, dalam penetapan wilayah zonasi, tolong libatkan MKKS atau K3S. Bahkan bisa juga dilibatkan rekan-rekan pengawas. Yang ketujuh, bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antar Pemda. Nah, jadi untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah perbatasan, baik perbatasan antara provinsi yang satu dengan yang lain atau antara kabupaten kota yang satu dengan yang lain, penetapan wilayah zonasi itu dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antar Pemda. Pemda melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah paling lama 1 bulan sejak tanggal ditetapkan. Ini Bapak Ibu, makanya biasanya Pemda selalu kita tagih, kami dari LPNP ya biasanya menagih kalau belum, apakah sudah menetapkan zonasi atau belum. Kalau belum biasanya kami menagih melalui perwalian. Nah kalau saya kebetulan nanti saat ini adalah perwali dari Kabupaten Kutai Timur, ya nanti kami menagih ke Kutai Timur. Kalau kemarin nagihnya saya ke Kabupaten Mahlu. Nah sebaiknya sebelum ditagih Bapak Ibu, alangkah baiknya Bapak Ibu segera menetapkan wilayah zonasi dan segera melaporkan kepada Menteri melalui
unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi penjaminan mutu Dikdasmen. Paling lama ini 1 bulan sejak tanggal ditetapkan. Paragraf ketiga, jalur afirmasi, pasal 21 ayat yang pertama, PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf B diperuntukkan bagi calon peserta didik baru A. Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Jadi jalur afirmasi tadi itu untuk siapa? Adalah bagi calon peserta didik baru yang berasal dari dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Nah, peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Jadi baik bisa di dalam zona maupun di luar zona. Ingat, afirmasi tadi untuk calon peserta didik yang tidak mampu atau penyandang disabilitas. Jadi orang yang dari keluarga mampu atau calon peserta didik yang tidak penyandang disabilitas tidak boleh masuk jalur afirmasi. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan Pemda setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Ini jika jalur afirmasi melebihi kuota pendaftarnya. Pasal 22 ayat 1, peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang bisa mendaftar melalui jalur afirmasi tadi, bagaimana dimaksud pasal 21 ayat 1 huruf A, wajib menyertakan A. Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu, baik dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah. B. Surat pernyataan dari orang tua atau wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Ini jadi Ibu-Ibu, jangan ketika PPDB ini tiba-tiba pada ngaku tidak mampu. Ini kalau tidak mampu betulan kan repot. Jadi harus membuat pernyataan sanggup diproses sesuai dengan hukum yang berlaku jika ternyata memalsukan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Ayat yang kedua, dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu, bagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A tadi, sekolah bersama Pemda wajib melakukan verifikasi data atau verifikasi di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini jika ada dugaan pemalsuan, sekolah bersama Pemda wajib untuk melakukan verifikasi data dan verifikasi lapangan dan menindaklanjuti. Yang ketiga, pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Paragraf keempat, jalur perpindahan orang tua. Ini jalur perpindahan orang tua atau wali. Pada pasal ke-23 disebutkan bahwa perpindahan tugas orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 2 huruf C ini dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi
atau lembaga atau kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. Jadi kalau ada calon peserta didik baru yang mau mendaftar lewat jalur perpindahan orang tua atau wali, diminta fotokopi surat tugas, surat pindah tugas dari orang tua wali tersebut. Di mana surat tugas itu bisa berasal dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan tempat orang tua atau wali tersebut bekerja. Ayat kedua, dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua wali mengajar. Jadi kalau di jalur ada sisa kuota untuk jalur tugas orang tua atau wali perpindahan tadi, maka bisa digunakan atau dialokasikan untuk calon putra-putri guru di sekolah tersebut. Sekolah tempat orang tua wali mengajar. Yang ketiga, penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua atau wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Ya. Prioritasnya adalah yang terdekat dengan sekolah. Paragraf kelima, jalur prestasi, pasal 24. PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 2 huruf D ditentukan berdasarkan A. Raport yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai raport peserta didik dari sekolah asal. Ya, karena kalau raport K13 itu kan tidak ada peringkat. Nah, peringkat itu bisa dibuat surat keterangan dari kepala sekolah yang menunjukkan bahwa siswa tersebut mendapatkan peringkat di keberapa di sekolah tersebut. Dan atau prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi bisa juga berdasarkan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Silakan nanti pihak sekolah atau pihak Pemda menentukan bobot dari masing-masing prestasi yang diperoleh oleh peserta didik tersebut untuk menentukan jalur penerimaan PPDB melalui jalur prestasi. Raport sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A menggunakan nilai raport pada 5 semester terakhir. Jadi ingat Bapak Ibu, 5 semester terakhir. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Jadi tadi prestasi di bidang akademik maupun non-akademik tadi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi ini untuk mengantisipasi begitu mau dekat PPDB tiba-tiba banyak dapat sertifikat. Atau sertifikat yang sudah sangat lama. Jadi hanya 3 tahun. Jadi sejak tanggal PPDB itu paling lama, kemudian paling baru adalah 6 bulan. Jadi kalau baru 2-3 bulan ya saya paling singkat adalah 6 bulan. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud ayat 3 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak usahlah malsu-malsu sertifikat ingin anaknya berprestasi ya, karena nanti kalau ketahuan bisa dikenai sanksi. Nah, pasal 25 dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik. Ingat Bapak Ibu ya. Jadi proses seleksi PPDB semua jenjang ya, itu tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik. Apalagi SD, nggak usah lagi pakai tes baca, tes hitung ya, nggak usah ya. Nggak boleh itu. Cukup untuk SD kan cukup umur saja.
Nah, jadi untuk bagian 1 hanya sampai pasal 25 saja Bapak Ibu. Nanti insya Allah pasal 26 sampai 46 akan kita lanjutkan pada bagian kedua. Nah, jadi ini Permendikbud ini ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2021. Ini tanggal 8 berarti sudah 1 bulan. Tolong segera ditindaklanjuti pada dinas kabupaten kota segera menyusun juknis untuk jenjang SD, SMP, untuk provinsi, jenjang TK dan SMA ya Bapak Ibu. Kiranya untuk sementara ini ya Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan untuk pasal 26 sampai 46. Nah, untuk sementara itu dulu Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan untuk yang pasal 26 sampai 46. Namun apabila ada hal yang ingin Bapak Ibu ketahui lebih lanjut, mau didiskusikan, mari kita diskusikan, baik secara langsung maupun melalui media, bisa melalui komen di channel YouTube saya, atau bisa lewat telepon, SMS, atau lewat WA. WA, nomor WA saya adalah 0821 530 0319. Sementara itu dulu, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.